Konnichiwa minasang, halo semuanya. Ketemu lagi ya. Kita akan cerita hal-hal yang menarik dari negeri Sakura yang membuat mata kita terbelalak loh. Amazing things, a lot of amazing things. Pastinya pengen tahu dong. Ayo simak ya sampai selesai. Halo semuanya. Konnichiwa minasang. Ketemu lagi dengan saya, Endang Katmiwati. At this moment, we are going to talk about my real experience living in Japan 15 years. Jadi, saya akan cerita banyak tentang negeri Sakura atau yang disebut dengan Nippon. Kayak gini nih tulisannya, Nippon. Oke, dibacanya Nippon, bukan Nippon ya, seperti pada video yang sebelumnya sudah saya terangkan. Nah, bercerita tentang negeri Sakura tentunya sambil belajar bahasa ya. Biasanya dalam video-video sebelumnya saya selalu mengemukakan materi tentang common mistake in English, juga kebiasaan-kebiasaan orang kita, orang Indonesia dalam mengucapkan kata asing ya. Biasanya mengikuti yang salah, contohnya misalnya online dibaca online. Oke, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ya, mungkin agak lama loh durasinya. Mudah-mudahan menyenangkan ya. Pastinya kepengin denger dong cerita yang membuat mata kita terbelalak tentang Nippon atau negeri Sakura atau negeri Jepang ya. Kalau orang Malaysia bilangnya Jepun, kalau kita bilangnya Jepang. Oke. Gini ya guys, sebenarnya kenapa saya bisa tinggal di Tokyo begitu lama, yaitu 15 tahun, itu karena saya tugas belajar ya. Jadi ditugaskan oleh pemerintah sebagai guru kimia yang bisa mengajar bahasa Inggris. Dulunya sih mengikuti tes ya. Jadi siapa guru yang bisa lolos tes, maka akan ditugaskan sebagai guru kimia yang bisa mengajar bahasa Inggris. Waktu saya melihat pengumuman guys, kayaknya nih aku banget gitu. Jadi ikut tes nih ceritanya, karena sebelum saya lulus sarjana S1 kimia, saya udah mengajar bahasa Inggris anak-anak SMA waktu itu ya. Dan akhirnya saya ikut tes dan lulus. Nah, singkat cerita, selama setahun seleksi itu ternyata diproses dan saya lulus. Kemudian saya berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta ya, sampai ke Narita. Narita adalah satu international airport kayak kita ya, Soekarno-Hatta, yang dimiliki oleh negeri Sakura ya. Jadi namanya Narita, kayak gini ya tulisannya, Narita. Kanjinya kayak gini nulisnya ya. Nah, sekarang saya sudah bisa ya membaca kanji, menulis. Pada saat berangkat tentunya sama sekali Zen Wakaranai. Zen Wakaranai itu sama sekali saya tidak tahu kanji kanji dalam bahasa Jepang itu ternyata ada hiragananya, ada katakananya juga yang pada saat itu saya belum mengenalnya. Sehingga pada saat landing di Narita guys, itu saya agak deg-degan juga ya, karena pada saat landing itu kelihatan bahwa apa ya, begitu indah itu Narita Airport, atau istilahnya apa ya, Narita Kuko ya, Narita Kuko seperti tadi tulisannya ya. Itu sepi, kemudian begitu turun saya itu naik semacam tram kayak kereta pendek gitu, sampai akhirnya kita dibawa ke suatu gedung atau sebuah gedung. Begitu udah berhenti tuh saya kaget, kok lantai gedung itu tuh sama gitu, rata dengan lantai kereta yang saya pijak gitu ya. Jadi saya nggak tahu, begitu pintu dibuka gitu, otomatis kan ya pintunya seperti di sini juga sudah ada kereta bawah tanah. Nah itu ternyata guys sejajar gitu loh. Jadi nggak nyangka bahwa itu sudah sama dengan lantai. Kemudian saya melangkah mengikuti orang-orang menuju imigrasi atau untuk inspection ya, karena kita baru landing. Nah di sana saya berpikir, kok tulisannya keriting semua guys. Ya, kemudian kita mengikuti inspection dan
mereka walaupun tahu bahwa kita orang asing, orang Jepang tuh nggak ada yang berbahasa Inggris ya. Jadi dia tetap menggunakan bahasa Jepang, baik mengarahkannya atau mengecek dokumen-dokumen kita. Kemudian setelah keluar, kita ngambil barang ya di baggage claim, itu saya mendorong barang-barang saya itu sambil noleh kiri kanan itu, guys. Saya agak terbelalaknya karena baru pertama kali melihat giant screen ya, atau gianto screen ya dalam bahasa Jepangnya. Jadi layar itu gede-gede banget, ada yang berapa meter kali berapa meter, yang isinya adalah semacam advertising atau iklan atau apa yang memberikan info-info kepada kita. Bedanya dengan yang ada di airport kita, pada saat saya baru datang ke airport kita tuh kan banyak orang yang nongkrong-nongkrong, ada yang bilang, "Mbak mau dibawain, Mbak mau dibawain," gitu ya. Nah, di sana itu ternyata sepi, guys, dan kayak gini nih situasinya nih, lihat deh fotonya kayak gini ya. Nah, ini membuat saya tuh, aduh, jadi bingung ya. Bingungnya tuh bingung terpana gitu loh. Saya harus kemana ya gitu. Terus saya lihat tuh tulisan kanji banyak dan jarang saya nemuin yang ada translate-nya dalam bahasa Inggris. Jadi tapi kebanyakan sih untuk arah-arah yang apa ya, untuk orang kita mungkin misalnya di situ ada tulis tourism. Nah, kayak gitu-gitu memang bahasa Inggrisnya ada. Tapi saya mencari satu tempat untuk duduk dulu sambil mengamati kiri kanan, itu indah sekali ya, bersih, kemudian gak ada orang duduk-duduk, yang nongkrong-nongkrong, sepi aja, yang keperluan aja berada di sana itu. Nah, kemudian saya menuju ke satu tempat, ada tulisannya bus limusin gitu kan. Aku menuju ke sana kan, mau nanya karena saya akan menuju kota yang namanya kota Meguro. Tentunya aku kan harus naik bis karena aku nggak berani naik kereta. Keretanya kan di situ jalurnya itu ribuan gitu, banyak sekali jalur kereta yang aku belum paham. Jadi mendingan naik bis aja. Kemudian saya bertanya sama petugasnya. Sedikit dia bisa bahasa Inggris dan saya tanya, would you like to teach me to go to Meguro city? Saya bilang seperti itu. Ternyata dia sedikit bisa walaupun terbata-bata. Kemudian dia memberikan satu kertas, itu jadwal bis ya. Jadwal bisnya itu, guys, menitannya itu misalnya kayak gini, berangkat misalnya jam 9:15, 9:30, pokoknya sudah tertata di situ, tertulis rapih. Kemudian saya memilih dengan jam tertentu. Dan yang perlu dicatat adalah nggak ada kata terlambat. Bis akan datang tepat waktu ya. No coming late ya. Jadi nggak ada yang menunggu-nunggu, kemudian ada orang duduk-duduk pada ngerokok dan sebagainya, itu nggak ada ya. Jadi itu sudah bannernya itu sudah digital banner semua. Dan memang ya kan namanya juga negara yang sudah sangat maju ya. Tentunya saya sudah menyadari bahwa akan seperti itu, tapi ya tetap aja kan kita pasti heran gitu ya, wih gitu. Ya udah, akhirnya saya itu berdiri di baste, namanya dalam bahasa Jepangnya baste, atau tempat untuk menunggu bus gitu. Terus dia datang ya, busnya datang. Nah, pada saat bus datang itu, guys, itu kita kan naik satu-satu. Itu drivernya itu kan sudah di atas. Setiap orang naik itu dia ngomong dozo, arigato gozaimasu, dozo, dozo, dozo. Itu terus sampai penumpang itu sebanyak apapun dia ngomong dozo, dozo, hai dozo, arigato gozaimasu. Karena kita kan touch gitu ya, touching kartu kita. Karena saya belum punya kartu, saya lihat harganya berapa, saya sudah tanya, saya masukkan saja uang di dalam tempat yang dekat untuk nge-touch kartu itu. Setiap kita nge-touch itu pasti dia ngomong arigato gozaimasu, arigato gozaimasu, sampai berapa? Isinya kan 36 orang. Berarti driver itu mengatakan arigato gozaimasu sama dozo, dozo, itu berarti udah berapa kali coba? Jadi berkali-kali. Aku mikir kayaknya nggak ada nih di Indonesia seperti ini ya. Kemudian pas kita duduk gitu ya,
nomor tempat duduk kita duduk aja. Itu di depan apa namanya, dekat drivernya itu ada semacam banner, digital banner yang nanti akan kita lihat turun di mana itu dari situ. Dan juga ada announcer ya, ada suara yang selalu kita dengar bahwa ntar mau turun di mana atau info-info seperti apa. Nah, kemudian ada satu orang, bukan kondektor tetapi semacam guide tour ya. Jadi semacam guide tour itu dia memberikan keterangan-keterangan, tapi dalam bahasa Jepang, kan saya belum tahu ya. Tapi ya kita sih nebak-nebak aja artinya ya. Nah, setelah saya bertahun-tahun di sana ya, setahun setengah itu, saya baru tahu ya kata-kata yang ada di dalam bus itu ternyata sama guys. Jadi bus kota ataupun untuk turis itu selalu apa ya, ada rekaman ya, ataupun bus mau kemanapun itu ada rekaman yang isinya itu sebenarnya sama. Contohnya ya, mengatakan bahwa bus itu mau berbelok ke kiri loh, pegangan misalnya, jangan kaget ya, kayak gitu. Terus busnya akan belok ke kanan, terus minasang harus apa namanya, pegangan yang erat. Kemudian ada mengatakan bahwa akan ada apa ya, berhenti kurang berapa menit lagi akan berhenti, siap-siap yang mau berhenti, kayak gitu-gitu. Kemudian pas kita mau turun itu ternyata ada pengumuman yang tadinya aku nggak tahu, lama-lama sudah tahu ya, bahwa coba dilihat kiri kanan Anda, katanya, apakah ada barang yang ketinggalan gitu. Jadi silakan untuk dicek, kemudian turun pelan-pelan, langkah kakinya itu yang melangkah kaki kiri dulu ya, katanya gitu, jangan sampai jatuh dan lain-lain. Itu ternyata isi dari announcer itu seperti itu ya, atau yang saya dengar di dalam rekaman tersebut ya, tahu setelah saya bertahun-tahun berada di sana ya. Tentunya sudah kayak negeri sendiri karena udah lebih dari 10 tahun, bahkan sampai pulang itu sekitar 15 tahun ya. Nangai Aida atau nangai jikan ya, seperti ini, nangai jikan itu long time ya. Jadi sambil belajar bahasa ya guys ya. Oke, kita sambung lagi ya. Saya tinggal di kota Meguro. Kota Meguro itu ternyata kota yang terkenal apa-apanya mahal gitu, karena setelah amati ternyata memang banyak kedutaan-kedutaan dari berbagai negara itu location-nya atau tempat berdirinya gedung-gedung itu tuh ada di sekitar Meguro, termasuk embassy kita, atau dalam bahasa Jepangnya Taishikang. Kayak gini, Taishikang ya. Seperti yang saya ajarkan, kalau kita menemui kata yang ujungnya n itu bunyinya sengau ya. Misalnya di sini Taishikan tapi bacanya Taishikang ya, seperti Nippon jadi Nippon gitu ya. Nah, Taishikang kita juga ada di kota Meguro. Tentunya guys, pertama kali datang kan kita harus punya rumah dong ya. Jadi saya agak deg-degan juga. Ternyata di sana itu guys, kalau ingin menyewa apartemen yang bisa kita katakan dalam hari-harinya apa tuh, itu semuanya sama sistemnya. Jadi udah diatur oleh negara. Jadi ada yang disebut dengan agency atau bahasa Jepangnya itu fudoya-san ya, kayak gini ya, fudoya-san. Nah, jadi kita harus wawancara di sana, kemudian garantor kita siapa, dan biasanya wawancaranya tuh lama guys ya. Itu aku pertama kali sampai ngantuk-ngantuk. Orang yang nganter aku, yaitu waktu itu karyawan dari kantor saya, itu juga sampai ngantuk-ngantuk. Karena apa? Setelah wawancara tuh mereka membacakan kontrak-kontrak itu. Negara setinggi itu teknologinya tetapi masih manual loh sampai saat ini. Jadi masih membacakan per lembar itu apa namanya kontrak kita. Kalau kita mau menempati apartemen ini tuh seperti ini, poin 1, poin 2 sampai berhalaman-halaman. Saya hai itu iya ya, pokoknya kita hai aja, setuju artinya ya. Dan tahu nggak guys, kita pada saat kita mau tinggal di apato atau di apartemen itu, kita harus membayar double. Pertama itu triple malah ya. Jadi 3 sewa pertama, 3 kali sewa pertama per bulan. Kemudian ditambah apa yang disebut dengan shikiking. Shikiking itu kayak apa ya, uang
penghormatan bagi Fudoyasang lah seperti itu ya. Terus harus ada deposit juga ya. Bayangkan kalau 1 bulannya itu 9 juta ya, 1 bulannya 9 juta pada saat itu kita harus mengeluarkan 9 juta kali 3 ya, ditambah lagi tadi deposit 1 juta yang nanti akan dikembalikan pada saat kita udah nggak tinggal di apato itu. Terus ada satu lagi tadi ditambah si kiking tadi, sehingga saya juga terperangah pertama, hah gitu ya. Kan sebelumnya saya juga nggak tahu gitu loh. Jadi ya udah, karena dibayarin oleh kantor dulu, walaupun nanti dibayar oleh saya gitu ya, karena hanya dapat bantuan berapa persen gitu ya. Jadi kita harus membayar sebanyak itu. Nah ini pengalaman. Andai kata nanti teman-teman atau adik-adik atau mahasiswa saya yang saat ini atau murid-murid SMA saya yang saat ini, kita nggak tahu apakah someday kalian semua akan juga pergi ke sana, mungkin stay atau mungkin dapat beasiswa dan lain-lain, itu pasti akan dihadapkan pada momen seperti ini ya. Jadi untuk memiliki rumah di sana itu paling mahal adalah perumahan ya. Lainnya juga mahal, tapi paling mahal dan paling apa istilahnya ya, susah untuk menempati itu adalah perumahan. Teman saya orang Romania ditolak sampai 3 kali ya. Padahal dia seorang manajer di sana dan direktur company-nya dia juga akrab orang Jepang. Tapi ternyata tahu nggak guys, ada satu image terhadap orang Romania itu nggak suka. Jadi orang Jepang itu nggak suka dengan orang-orang tertentu dari negara-negara lain ya. Saya alasannya kurang tahu, tetapi ada satu image yang kurang bagus lah, jadi kayak ilfil gitu loh. Jadi dia nggak mau menerima orang Romania. Itu dialami oleh sahabat saya, dan alhamdulillah saya nggak terlalu dapat kendala sehingga kita bisa menempati satu apato. Akhirnya tinggallah di sana, dan aduh gimana ya, lihat anginnya pada saat itu tuh kan bulan Agustus menuju September ya. Begitu sampai bulan September itu anginnya sudah mulai dingin. Tadinya panas ya pas datang. Itu kan summer, atau bahasa Jepangnya adalah nasu. Bukan nasu. Nasu itu terong. Natsu ya, natsu, N-A-T-S-U. Kalau nasu, N-A-S-U itu terong ya, sayuran terong. Tapi kalau natsu itu adalah summer ya. Jadi panas, jadi atsui, panas. Nah, akhirnya sudah begitu sampai di sana, saya bulan Agustus, September, Oktober itu menjelang musim gugur. Nah, disitulah saya menikmati musim gugur yang pertama. Pada saat itu kayaknya itu seneng banget ya, daun-daun berguguran, dingin. Ternyata sudah ada baju tertentu untuk musim gugur ya. Salnya berbeda dengan sal musim panas. Sal atau mafura, dalam bahasa Jepangnya mafura, itu berbeda ya setiap musim. Kemudian karena saya juga senang fashion, jadi saya mencari satu pakaian, baju-baju untuk musim yang cocok pada saat itu. Kemudian seneng sekali musim gugur tuh, kalau daun gugur tuh kayak gini nih loh guys, cantik juga kan, warnanya ada yang kuning, ada yang merah nih kayak gambar di atas ini, yang di atas saya ini namanya daun momiji ya. Rumah saya juga saya namain Momiji House karena saya sangat suka dengan daun ini. Daun momiji ini di samping saya ini juga. Jadi di rumah saya itu banyak sekali ornamen-ornamen. Bahkan tempat tidur saya itu jati tapi diukir dengan daun momiji karena saya saking cintanya dengan pemandangan yang luar biasa, amazing view ya, atau kirena keisiki. Kirena keisiki. Ya, jadi pemandangan yang bagus. Bahasa Jepangnya kayak gini nih ya. Kirena keisiki. Nah, itu musim gugur ya. Jadi pada saat musim gugur itu saya sudah istilahnya itu agak sedikit bisa beradaptasi. Cuma guys, belum bisa beradaptasi dengan makanannya. Karena makanannya itu menurut aku sih nggak ada rasanya ya. Ternyata setelah di sana jatuh cinta juga ya. Rasanya itu cuma ada 2 ya. Jadi aji Ryorino aji wa. Jadi rasa masakan tuh cuma ada 2, yaitu rasa shio aji, dia bilang shio aji,
apakah soyu aji. Jadi soyu itu kecap Jepang yang encer ya, tapi gurih sih, dalamnya udah berbagai macam bumbu yang dibuat. Cuman rasanya ya itu, jadi cuman ada dua. Jadi shio aji sama soyu aji. Jadi nggak ada seperti kita ada sambelnya, kemudian kalau makan tuh seperti itu gitu ya. Walaupun saya nggak suka pedes sih awalnya, apalagi di sana karena emang nggak ada pedes, ya udah aku sih nikmati aja, dan lama-lama itu aku juga cinta dengan masakan Jepang ya. Jadi walaupun terasa hambar, kalau saya lihat tuh healthy banget gitu ya. Jadi mesin di perut kita itu nggak kaget gitu loh. Jadi kayaknya smooth aja gitu perutnya. Jadi sehat. Kemudian juga pola makan di sana itu guys bisa kita pilih di supermarket. Mau apa ya? Supermarket atau kombini. Kombini itu seperti kita ada apa namanya itu? Kalau di sana minimarket, family market, 7-Eleven gitu ya. Ternyata kan ada juga di sini di Indonesia. Nah, itu kita sebut namanya kombini. Jadi kombini itu adalah dekat rumah kita, melangkah ada kombini seperti kita lah ya. Nah, kalau dulu waktu saya ke Jepang, itu di Indonesia belum ada kombini seperti saat ini ya. Saat ini saya udah kembali, udah come back to Indonesia, jadi sudah beberapa tahun ada di sini. Dan bagi cerita untuk teman-teman semuanya ya. Oke, amazing thing yang lain akan saya ceritakan berikutnya ya. Oke. Baik. Hal-hal yang membuat terbelalak mata saya sampai sekarang juga ya, itu memang kedisiplinannya ya guys. Orang Jepang itu sangat disiplin ya. Kemudian jujur ya, pada saat itu teman saya tuh cerita bahwa kehilangan dompet tapi bisa kembali ke kantong kita lagi ya. Teman saya cerita, kemudian saya juga mengalami. Tapi pertama kali teman saya cerita bahwa dia itu kehilangan dompet itu di daerah namanya apa ya, pokoknya deket Shibuya lah ya. Deket Shibuya itu jauh dengan Yokohama, nama kota ya, Shibuya, Yokohama. Tetapi pada saat teman saya itu kehilangan dompet, hari keempat itu ada telepon. Teleponnya bilang moshi moshi. Nah, moshi moshi ini adalah halo ya. Jadi digunakan pada saat menelpon. Halo atau hello itu adalah moshi moshi gitu ya. Nah, dia bilang, petugas yang menelpon teman saya itu bilang begini bahwa dompet Anda ditemukan di kota Yokohama. Tolong diambil dari jam sekian sampai jam sekian gitu. Teman saya bingung. Hah? Kok bisa ya ditemukan di Yokohama? Nah, teman saya udah lama banget tinggal di sana, suaminya orang Jepang ya. Kemudian dia datanglah ke Yokohama. Nah, teman aku itu guys pernah dengar kalau menemukan sesuatu itu kita kasih 10% dari jumlah uang yang ada dalam dompet itu kita bagikan atau kita kasih lah ya ke mereka. Terus teman saya itu mengambil kan di Yokohama itu. Begitu dia datang sampai ke tempat Wasure Monokona, ya seperti ini tulisannya, Wasure Monokona. Ya, Wasure Mono itu adalah apa ya, barang-barang temuan. Kona dari kata corner. Jadi dalam bahasa Inggris corner, dalam bahasa Jepangnya kona. Jadi Wasure Monokona, dia datang, kemudian dikasihkanlah dompet itu, kemudian orangnya bilang gini, dozo, katanya, silakan Bu, katanya gitu. Nakami wa check shite kudasai, katanya. Jadi silakan Anda cek isinya, katanya gitu. Temanku itu sebenarnya deg-degan karena di dalamnya tuh ada uang cash yang baru diambil dari bank, yang mau ditransfer nggak ditransfer sih, mau dikasihkan gitu sama saudaranya setelah ngambil dari bank, ditaruh di dompet dulu gitu kan, sekitar 30 jutaan lah dia baru ngambil gitu. Jadi ada kartu kreditnya juga, ada kartu-kartu penting lainnya. Nah, dia berpikir aku mau ngasih sama orang ini sekitar 10% dari itu, karena memang di sana katanya seperti itu. Dikasihkanlah apa namanya kepada orang yang memberikan dompet. Tahu nggak dia ngomong apa guys? Watashi janai yo, katanya. Bukan aku yang menemukan dompet Anda itu, katanya. Ditemukan di dalam kereta di atas tempat itu, katanya, tempat baggage, tempat barang-barang. Ternyata mungkin jatuh di bawah, diamankan orang di atas. Katanya orang yang ngomong itu bukan saya. Ngapain kamu mau ngasih saya? Jadi nggak mau loh guys. Kalau orang kita kan berharap ya, artinya ya siapa tahu ada ini gitu kan ya. Ya umumnya seperti itu bukan?
Iya ya. Nah, jadi teman aku juga heran karena teman aku juga orang Indonesia, orang Padang ya. Jadinya juga heran juga walaupun dia sudah lama di sana gitu. Jadi guys, orang Jepang tuh nggak mau mengambil hak yang bukan miliknya atau bukan hak dia. Itu nggak mau. Nah, singkat cerita, aku mengalami dimarahin orang Jepang ceritanya. Kenapa dimarahin? Dia tersinggung sama saya. Sebenarnya aku bermaksud baik sih guys. Jadi ceritanya itu kan sudah musim gugur kan menuju ke musim dingin kan Desember. Nah, dapur aku itu mesin untuk ini airnya kalau dipencet itu apinya kecil sehingga angetnya itu kurang gitu loh. Jadi aku telepon karena udah setahun waktu itu udah setahun tinggal di Tokyo, jadi aku udah bisa nelpon. So, berani-beraniin diri lah gitu ya. Kalau nggak gitu nggak bisa. Makanya siapapun yang belajar bahasa harus nekat ya. Mahasiswaku semuanya, murid-muridku semua nih yang shy untuk mengatakan sesuatu in English maupun in Japanese harus sedikit nekat ya. You must try and try ya. Don't be afraid to have a mistake because a mistake will make you to be better. Ya, seperti itu saya ajarkan kepada mahasiswa saya dan murid-murid saya. Nah, saya nekat nih guys ceritanya. Saya telepon ke petugas Tokyo Gas. Jadi di sana itu ada sebuah company namanya Tokyo Gas. Saya nelpon mengatakan kalau dapur saya itu tidak bisa panas, tolong barangkali ada sesuatu yang kurang gitu kan, tentunya dalam bahasa Jepang ya. Kemudian dia datang guys, dia cek itu ternyata di belakang apartemen atau aparto saya itu ada satu kotak itu, ternyata di situ tempat untuk mengecek ya. Kemudian dia cek kira-kira ada 30 menit lebih, saya sih lagi kerja gitu di ruang. Kemudian dia bilang gini, sumimasen, katanya gitu. Sumimasen itu permisi bu, katanya gitu kan. Terus saya bilang hai gitu. Terus dia bilang cekushimashita, katanya jembu cekushimashita, katanya gitu. Sudah saya cek semua bu. Terus dia ngeluarin kertas kecil guys. Nah kertas kecil itu dia bilang gini, dozo kochira ni shite kudasai, katanya. Saya bilang itu kaget. Saya kaget ngapain? Tadi dia bilang sign shite kudasai, katanya silakan sign di sini gitu kan. Udah gitu kecil kan, saya kochi desu ka? Saya bilang itu apakah di sini? Iya katanya gitu kan. Udah saya sign kan, tanda tangan di situ. Kemudian saya tuh ngambil uang 2000 yen guys. Saya kasihkan ke dia, maksud aku tuh ngasih tip gitu loh. Ya ampun guys, dia bilang nani kore katanya. Nani kore sambil pipinya merah guys. Nani kore itu dengan apa ya emosi gitu. Aku kaget. Artinya nani kore itu apa-apaan ini? Gitu guys. Jadi ternyata guys aku merinding, aku dimarahin kan. Terus saya kaget gini, sumimasen, gomenasai, wakarimasen no de. Saya bilang gitu kan, maaf ya pak, saya nggak tahu, saya minta maaf gitu. Dia nggak jawab, dia kayak tersinggung ininya apa namanya merah gitu sambil nani kore tadi. Aku kaget kan. Terus udah gitu kan dia kan langsung menunduk gitu, dia bilang hai domo arigatou gozaimasu, dia pergi kan. Aku deg-degan guys, ya Allah ternyata orang Jepang itu guys, kalau dikasih tip itu tersinggung, bukan haknya, dia nggak mau terima. Karena dia merasa sudah dibayar oleh company tersebut. Kenapa kita mesti memberikan tip ke dia? Jadi satu-satunya negara yang bebas tips adalah Nippon, yaitu Jepang ya. Saya setiap 6 bulan sekali ngelurusin rambut ya guys di salon, itu sampai 5 jaman itu nggak ada tip di sana. Soalnya saya sudah pernah dimarahin orang dan saya lihat orang lain juga nggak pernah ada yang ngasih tip, dan setelah saya pelajari no tip ya. Jadi negara yang nggak ada tip itu adalah Nippon atau Japan ya. Japan ya, bukan Jepang tapi Japan ya. Kalau orangnya atau masakannya atau kebudayaannya Japanese ya, tapi kalau negaranya Japan. Oke. Jadi mahasiswaku pernah bertanya, what is the difference between pronunciation between Nippon atau Japan and Japanese? Ya kebanyakan pada agak mispronounce ya. Jadi Japan itu negara, Japanese itu adalah something that related with Japan, itu disebut Japanese. Oke. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan Jepang, masakannya, budayanya, orangnya, itu Japanese. Oke. Kanji dan tulisannya seperti ini. Oke. Jadi sambil menambah pengetahuan bahasa Jepang and English. Oke. Nah, dari situ guys, saya itu berpikir subarashi, gitu ya. Subarashi.
Saya ketik di sini Subarasi itu wonderful. Jadi yang aku pikir tuh kok ada ya orang yang dikasih tip marah gitu. Bukannya bersyukur gitu ya, terima kasih atau gimana, malah marah. Sejak saat itu aku tahu orang Jepang ini Subarasi, bener-bener Subarasi ya. It's amazing, wonderful. Aku nggak pernah nemuin orang Indonesia seperti itu. Oke, nah itu hal yang membuat saya terbelalak itu yang kesekian kali. Kemudian tentunya aku itu sering jalan-jalan karena baru pertama datang mencoba naik bis. Bis itu enak ya guys, seperti yang tadi saya cerita, saya naik dari Narita itu sepinggang itu kacanya, sehingga kita bisa noleh kiri noleh kanan melihat pemandangan tuh enak banget gitu, comfortable ya, comfortable. Jadi apa ya istilahnya itu, bisnya enak lah untuk digunakan untuk jalan. Bis kota juga seperti itu. Nah kemudian kereta ya, kereta juga hampir sama, ada announcernya, ada pengumuman-pengumuman, dan di dalamnya selalu mendahulukan orang yang itu, yang hamil, orang tua, itu ada tulisannya ya. Cerita tentang densha seperti ini tulisannya, densha atau kereta ya. Kereta untuk dalam kota itu disebut dengan Yamanote-sen ya, Yamanote Line, bukan line loh ya. Saya suka dengar nih di sini online jadi online kan ya. Nanti kalau di sana masuk Yamanote Line, masuk Yamanote Land kan salah dong ya. Oke ya. Jadi ada Yamanote Line, itu adalah satu kereta warnanya hijau, itu berputar mengelilingi Tokyo ya. Misalnya dari stasiun Meguro atau Meguro Eki ya, teman-temanku semua apabila nanti ke sana itu boleh nggak turun-turun, nanti juga akan sampai ke Meguro lagi ya. Jadi muterin ya, mungkin kalau di kita mungkin kan nggak muter kan dia ya. Kalau di kita keretanya mungkin bolak-balik begini kan. Nah kalau dia tuh muter ya. Jadi Mawateiru ya, mengelilingi kota. Mawateiru ya. Jadi saya pernah karena kepingin melihat setiap stasiun itu seperti apa gitu, ternyata untuk Yamanote-sen itu 3 menit berhenti. 3 menit berhenti ya. Setiap berhenti guys itu ada mallnya, kemudian ada restoran-restoran yang mungkin kita pengen kunjungi, mau beli apapun itu bisa turun di Eki atau station. Kalian bisa jangan ini ya istilahnya, jangan keluar dulu, tapi di dalam muter-muter dulu baru nanti keluar gitu ya. Jadi kita disediakan oleh pemerintah seperti itu. Jadi nggak jauh-jauh kita harus pergi jauh dari Eki tersebut. Nah hal yang perlu saya ceritakan juga mengenai hobi orang Jepang itu di dalam kereta tuh membaca. Walaupun mereka tuh ini ada HP, karena kan di situ nggak boleh kan nelpon atau menerima telepon, jadi mereka lebih baik membaca. Walaupun mungkin membuka HP dia itu pakai ini ya, earphone, atau dia mendengarkan musik atau apa. Nah pada suatu ketika saya itu pulang dari kampus ceritanya ya, saya habis pulang kuliah sore, itu biasanya kalau sore jam 4.05 itu kan orang pada pulang dari kantor. Nah pulang dari kantor ini guys, biasanya itu Kondeiru itu penuh banget, pokoknya crowded banget. Jadi kita ngomongnya kalau di sana Kondeiru. Nah, tetapi walaupun Kondeiru, walaupun crowded banget, itu bapak-bapak ya dekat dengan saya waktu itu membaca koran. Nah, koran itu kan lebar. Kemudian begitu dia buka koran gini, posisi aku di ketiaknya guys, kan kesel ya, mau ngomong nggak enak, mau aduh gimana, untungnya sih nggak ada bau apa-apa, cuman kayaknya gimana gitu aku di ketiak orang itu gitu. Apakah dia nggak mikir gitu loh, kalau dia buka koran seperti ini itu kan artinya ada orang yang deket ketiaknya ya, tapi mereka sih cuek aja ya. Itu yang membuat saya kok gini ya, saking dia hobinya membaca. Mungkin apa takut ketinggalan apa ya, takut ketinggalan information, atau memang untuk membunuh atau kill the time, just killing the time mungkin ya. Tetapi kan jangan seperti itu ya guys ya. Maksud sih kalau keadaannya misalnya
kondeiru, nggak penuh sih nggak apa-apa. Ini benar-benar hontoni kondeiru, ya benar-benar penuh. Tapi dia masih menyempatkan diri untuk membaca dan koran, bukan membaca komik terus atau buku. Saya lihat kiri kanan tuh komik yang tebel-tebel itu yang orang-orang udah bukan anak-anak lagi sih, orang tua juga. Mereka kan suka membaca apa namanya manga. Ya, manga itu komik ya, atau manga tapi dibacanya mangga. Nah, mereka pada baca itu di kereta. Nah, itu yang membuat saya terbelalak lagi. Terus saya juga melihat itu iklan-iklan yang dalam apa TV-TV atau screen-screen yang di setiap pintu kan ada screen TV, di tempat lain juga ada. Itu ini guys, apa wanita Jepang itu adalah peminum bir ya, lebih kuat wanita dibanding laki-lakinya ya. Jadi di situ itu ada promotion atau iklan minum bir, pasti gambarnya perempuan cantik minum bir ya, bukan laki-laki. Jadi beda kan, dimanapun saya juga nggak pernah lihat, pas di Nippon saya melihat itu. Jadi menurut aku sih apa ya, lucu aja gitu, atau amazing thing menurut saya. Jadi ada iklan perempuan minum bir ya, bukan laki-laki. Setelah saya kuliah S2, juga kuliah S3, kemudian saya berada di laboratorium bersama dengan orang Jepang. Orang asingnya kan jarang ya. Hanya saya waktu saya ambil S2 itu orang asingnya ada 4. Pas ngambil S3 orang asingnya itu 2 orang, yang satunya udah lulus tinggal saya sendiri. Sehingga saya tuh everyday itu bergaulnya sama orang Jepang. Tahu nggak sih guys? Itu yang namanya kulkas di laboratorium kimia, isinya itu minuman keras ya. Jadi bagi mereka kan biasa minum seperti itu dan diizinkan dengan alkohol yang sekian persen itu diizinkan ya. Atau osake itu arak Jepang yang dia minum biasanya pulang kerja, tapi Jumat Sabtu lah biasanya. Tapi kalau hari-hari biasa sih enggak minum mereka ya. Jadi ada aturannya karena ada dendanya gitu. Jadi perempuan Jepang itu suka minum bir ya. Ketika saya berada di laboratorium, eksperimen tiap hari sama mereka, kemudian ada satu kebiasaan orang Jepang itu adalah pesta minum yang disebut dengan nomikai. Ya, nomikai itu dilaksanakan kalau ada mahasiswa baru datang, kemudian ada yang baru lulus, atau pokoknya selalu ada pesta namanya nomikai ya. Jadi kita pergi ke satu restoran Jepang namanya izakaya ya. Jadi khusus masakan Jepang dan minuman-minuman Jepang yang juga ada minuman yang dari seluruh negara yang mereka suka ya. Nah, kemudian kalau saya ikut, kan saya nggak minum bir karena saya orang Islam dan mereka suka gini, Endang-san katanya, nande biru wo nomanain desu ka? Katanya. Jadi dia bilang, nande kenapa? Katanya, kok Endang-san tidak minum bir? Katanya. Kan saya terangkan bahwa saya orang Muslim, aturannya gini-gini nggak boleh. Itu mereka bareng, suara parau di sini tuh bareng, gitu. Jadi orang Jepang itu kalau heran itu dia bilang gitu ya, tulisannya kayak gini, panjang banget ya guys ya. Jadi mereka kaget, sonan desu ka katanya. Oh gitu ya katanya. Jadi dia heran. Dari sana guys, saya suka kenalkan mereka Islam itu apa. Pas saya puasa, pas ada pesta kan saya puasa, saya bilang sumimasen watashi wa danjiki shiteimasu, danjiki shiteimasu, kayak gini tulisannya nih ya, kayak gini ya. Nah itu danjiki itu puasa. Nah masa mereka bilang gini, danjiki desu ka katanya, nanti kamu mati shinjau yo katanya, nanti Endang-san mati loh, meninggal loh katanya. Terus saya ceritain, enggak, karena kita sudah dari 7 tahun biasa. Wah dia semakin heran, semakin panjang banget guys. Jadi seperti itu. Jadi lucu aja gitu kalau dia bilang heran tuh kayak gitu. Akhirnya sambil nomikai itu dia suka nanya-nanya tentang Indonesia. Orang Jepang tuh sebenarnya suka banget sama Indonesia loh. Hampir semua orang Jepang yang saya kenal pernah ke Bali. Dan ke Balinya itu nggak hanya sekali loh. Dia katanya Bali itu, Indonesia itu Bali gitu. Ada yang tahu seperti itu. Nggak tahu kalau Bali itu adalah salah satu island, interesting island yang ada di Indonesia.
Jadi dia bilang Subarasi katanya gitu. Jadi a wonderful place dia bilang gitu. Bali itu adalah tempat yang sangat wonderful dia bilang. Terus kita ngobrol-ngobrol, nah kesempatan guys saya cerita tentang Danjiki, puasa itu apa, kemudian sedikit-sedikit ya tentang Islam gitu kan, karena dia tuh tanya-tanya juga gitu, kenapa sih orang Indonesia, saya kan waktu itu nggak pakai hijab ya, karena belum pakai hijab, saya begitu kembali ke Indonesia saya baru pakai hijab. Nah cerita nih ya guys ya, karena pengalaman pas di sana saya nggak pakai hijab, jadi kalau ada foto-foto aku yang aku post di sini nggak pakai hijab, mohon maaf ya, kan namanya cerita masa lalu ya. Saya udah hampir 3 tahun lebih saya pulang ke Indonesia, jadi alhamdulillah sekarang sudah latihan untuk pakai hijab ya. Itu seperti itu. Jadi di Jepang hal-hal yang masih membuat saya terbelalak masih banyak, nanti akan saya ceritakan lagi. Oke? Oh iya guys, tentang belanja di Eki atau station sebelum kita keluar itu mungkin nggak terlalu banyak ya, tetapi begitu keluar atau exit atau apa yang disebut dengan Deguchi ya, kayak gini tulisannya ya, Deguchi. Kalau kita udah deru, udah keluar, wah itu lebih luas lagi, mau belanja kemana-mana deket dengan Eki, nggak usah jauh-jauh. Kemudian pulang capek dari Eki biasanya naik sepeda ya. Sepeda kita taruh di sana atau jalan kaki. Udah capek sampai rumah tinggal mandi dan istirahat ya. Kemudian hal yang membuat aku heran juga selain yang tadi banyak aku ceritakan itu apa yang disebut dengan ofuro. Nih kayak gini kanjinya, ofuro. Ya kalau kita kali mandi kungkum ya. Jadi aku selama di sana itu kan memang hobinya berenang ya. Waktu di Indonesia juga saya berenang. Di sana juga saya seminggu sekali saya berenang gitu kan. Nah selain berenang itu ofuro. Ya, ofuro itu ada tempat umum juga ada, seperti kita pergi ke kolam renang, tapi di setiap rumah kita juga ada ofuronya ya. Jadi batap lah istilahnya, walaupun kecil bentuknya itu ada di setiap rumah kita. Nah, dulu aku heran kenapa sih orang Jepang kok pagi-pagi nggak mandi ya gitu loh. Kayaknya gimana ya nggak mandi itu, bagi aku heran lah gitu ya. Tapi ternyata pulang kerja, pulang kantor, kemudian malam pulangnya, apalagi saya tuh kadang kan sambil bekerja, saya kuliah S2 dan S3 itu sambil mengajar di 3 tempat. Saya sambil mengajar di 3 tempat, kemudian satunya lagi itu seminggu 2 kali saya kerja di perusahaan Jepang ya. Nah itu kan capek ya. Ternyata setelah pulang kerja guys itu kita ofuro. Nah ofuro itu ada obat-obatannya untuk menghaluskan kulit, kemudian pewanginya, sambil baca, sambil melihat HP, itu minimal 1 jam lebih lah kita kungkum kayak gitu. Nah itu biasanya kita lakukan mau tidur. Nah itulah yang menyebabkan orang Jepang pagi-pagi cuman cuci muka karena dia sudah ofuro berjam-jam. Dan ada yang mengherankan saya, kalau keluarga ofuro itu airnya gantian guys. Ya, misalnya mamanya dulu gitu ya, mamanya dulu kungkum, cuman sabunan segala macam kan di luar dari batap itu gitu. Jadi air yang untuk kungkum diem, yang ada obat-obatannya tadi, yang untuk menyehatkan kulit, untuk menghaluskan kulit, biar kulitnya itu glowing atau apa. Nah itu tuh sudah ada dalam airnya, itu gantian guys. Itu saya kaget awalnya, oh gantian, bolotnya gimana? Ternyata di dalam nggak boleh bolotnya digini-gini, nggak boleh. Kalau mau membersihkan bolot itu duduk di luar batap itu sambil pakai shower gitu. Nah itu baru sabun atau kungkum gitu loh, atau ofuro. Nah ofuro itu saya juga lakukan karena sudah kebiasaan orang di sana. Nah saya juga akhirnya melakukan hal yang sama. Kalau saya buru-buru, saya habis sholat subuh, biasanya kan saya naik sepeda menuju ke tempat kerja, karena pulang kerja saya ke kampus gitu kan. Jadi terjawablah kalau kenapa nggak mandi pagi-pagi. Ternyata ofuronya itu suka jam 12 malam, jam 11, seperti saya jam 11 malam, setengah 12, kadang-kadang jam 12 lebih saya sholat, kemudian habis kungkum tuh sholat, kemudian tidur pagi-pagi subuh. Jadi saya ini aja
lap aja kemudian mandi bebek gitu. Tapi tetap wangi guys, tetap wangi karena sudah ofuro kan sepanjang malam, oh bukan sepanjang malam, berjam-jam lah gitu. Nah itu apa yang disebut ofuro ya. Kalau di sini mungkin apa ya itu ya, ada sih ofuro ya di daerah Bandung, Lembang tuh ada ya yang kita kungkum bareng-bareng. Tapi kan tidak ada di setiap tempat. Di sana tuh ada di setiap tempat wisata itu ada ofuro. Ya kita mau ofuro nggak gitu. Tapi ya itu sambil makan, sambil itu mahal banget ya. Tetapi ya namanya juga kita enjoy the life ya, karena kita mumpung ada di sana. Jadi saya selalulah memanfaatkan waktu seperti itu. Nah, itu hal yang membuat saya terbelalak lagi tentang ofuro. Dan ada lagi yang membuat saya terkaget-kaget gitu ya. Saya itu kan berenang dari jam berapa ya? Berenangnya itu dari jam 3 lah ya. 3 sore sampai jam 5 itu ada pengumuman. Ada pengumuman sejamnya, ada pengumuman gitu kan, ada peluit gitu guys. Nah peluit itu menandakan kita harus mentas karena ada pemeriksaan air. Nah airnya itu diperiksa apakah ada kumannya atau apakah ada rambut yang jatuh. Kita nggak boleh nggak pakai penutup kepala, harus pakai, wajib di sana ya. Kalau di sini kan boleh nggak boleh pakai atau pokoknya bebas gitu. Kalau di sana kanarazu ya, wajib harus tuh kanarazu ya, you must wear on ya the cap ya. Jadi harus pakai. Nah tetapi tetap saja diperiksa setelah sejam tuh gitu ya. Kita duduk-duduk dulu dan nggak ada namanya pesen susu minum, pesen nasi goreng seperti yang aku lakukan di sini. Jadi awal-awalnya saya juga stres juga. Renang di sini kok stres banget, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi hanya berenang, olahraga ya olahraga, nggak boleh sambil olahraga makan dan sebagainya, nggak ada ya. Jadi dengan waktu yang tertentu itu sudah diatur ya. Kalau mau makan ya di restoran gitu, nggak ada di situ jualan ini nggak ada. Pokoknya olahraga. Nah terus udah gitu nyemplung lagi kan setelah jam 3 berenang, kemudian 1 jam ada gitu, ada pemeriksaan air, kemudian sudah 2 jam, jam 5 ada pengumuman lagi bahwa kedalaman air akan berubah. Aku kan kaget, kedalaman air akan berubah maksudnya apa gitu ya. Nah saya itu lagi berdiri di kedalaman, di sana kolam renang nggak ada yang 3 meter, 2 meter setengah, nggak ada. Semuanya sama. Jadi anak kecil ada kolam sendiri ada, tapi yang untuk dewasa itu semuanya yang paling kalau kita berdiri ya seginilah gitu ya. Nggak ada orang yang meninggal karena tenggelam 2 meter setengah, nggak ada di sana ya. Semuanya fun untuk berolahraga dan ada jalur khusus untuk jalan kaki. Tadinya guys saya mikir itu ibu-ibu ngapain jalan di kolam renang, nggak bisa berenang ngapain ya kok kesini. Saya mikir gitu kan, karena saya belum bisa baca kanji. Sampai saking berapi-apinya nih cerita yang membuat saya heran guys, sampai ke apa namanya, telingsut sorry ya. Jadi saya pernah berpikir itu ibu-ibu ngapain ya kok jalan di kolam renang gitu kan, ngapain sih gitu. Aku berpikir jelek aja, negative thinking gitu. Nggak taunya pas aku bisa baca kanji, itu saya baca jalurnya itu ada tulisan bahwa khusus untuk berolahraga berjalan di dalam air. Pas aku coba nggak taunya itu berat banget guys, ada arus yang berlawanan dengan kita berjalan. Jadi kita sehat banget, di situ ada tulisannya berjalan di dalam air, di dalam kolam renang itu menyehatkan badan. Jadi ternyata aku jalan itu ternyata berat banget guys, ada arus yang kuat yang berlawanan dengan langkah kaki kita. Nah itu yang membuat saya seneng juga, oh gitu ya. Akhirnya saya juga nyoba dong gitu ya. Terus pas saya berenang di satu tempat di dekat Tokyo Tower ya, namanya di Minatoku Kelurahan Minatoku itu, atau Kelurahan Minato itu ada satu kolam renang yang enak banget lah. Kalau istirahat aku naik ke atas, ada beristirahat. Kalau untuk musim panas kita tiduran gitu ya, karena semuanya gratis, murah
murah kalau berenang di sana itu cuman 300 sampai 400 yen ya. Kalau 300 yen itu kalau dirupiahkan ya paling 50 sampai 60 ribu. Nah, aku tuh berenang di kota-kota sekitar apa namanya tempat tinggal seperti namanya Meguro, pasti deket rumah. Terus di Shinjuku, di Ebisu, kota-kota ya, nama-nama kota di Tokyo itu seperti itu belum pernah gitu. Bahkan aku pernah nyoba di satu kota yang digunakan untuk Olimpik ya, gede sekali dan jalurnya panjang-panjang gitu, aku juga pernah gitu. Cuman nggak pernah tahu bahwa akan ada perubahan apa kedalaman gitu, yang di deket Tokyo Tower itu ada ya seperti itu, glek glek glek, tiba-tiba airnya nambah gitu loh guys. Jadi luar biasa. Di Jepang itu apa ya, bisa kita sebut sebagai negara yang technologically advanced. Tentang kedalaman air kolam renang yang berubah, saya sendiri juga heran guys, maksudnya apa gitu kan. Saya berenang kan dari jam 3, tentunya ada anak-anak yang umurnya itu ya sekitar siswa SMP gitu kan ya, tuh ada anak yang kecil-kecil yang balita atau apa, itu juga ada, tapi beda, pisah lah gitu ya. Terus pada saat pengumuman akan ada kedalaman air yang berubah, itu Endang mikir gini, maksudnya apakah makin dalam atau bagaimana gitu ya. Ternyata pada saat anak-anak yang sudah usai jamnya, jam 5 itu anak-anak kan harus pulang. Nah, itu ternyata kedalamannya itu akan semakin apa ya, tambah gitu. Jadi saya berdiri tadi kan seginilah ya, semulut gitulah pokoknya. Terus tiba-tiba itu glek 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 glek, sampai aku nyoba-nyoba sampai kepalaku tuh nggak kelihatan gitu guys. Nah, stop di sinilah gitu. Ternyata itu terjadi perubahan kedalaman kolam renang itu pakai sistem hidrolik guys. Don't forget to subscribe and like. Guys, kayaknya udah sampai di penghujung cerita ya tentang negeri Sakura. Masih banyak hal-hal yang menarik yang membuat kita itu, hah, masa sih? Loh kok gitu ya? Atau seperti orang Jepang kalau heran ya. Nah, jadi saya itu tadi terakhir cerita tentang berenang ya, seperti itu pengalaman saya. Jadi selama bertahun-tahun di sana tuh sudah seperti second nation, seperti negara kita yang kedua, negara saya yang kedua. Jadi sudah familiar ya, gimana ya, aman, nyaman, tentram. Dan semua teman saya bilang, orang Amerika, orang UK, orang Inggris, orang dari Barcelona, mana-mana selalu bilang, and living here, living in Tokyo katanya, just living in the earth paradise katanya. Tinggal di Tokyo itu seperti tinggal di apa ya, surga dunia, seperti surga dunia lah katanya gitu, nyaman, aman. Dan saya nggak pernah ketemu nyamuk, nggak pernah ketemu lalat selama bertahun-tahun. Entah apa yang menyebabkan kenapa nggak ada lalat dan nggak ada nyamuk. Nah, nanti saya akan cerita lagi di episode berikutnya ya. Ya, terasa masih kurang ya, karena masih banyak hal-hal yang ingin saya ceritakan, tentunya sambil belajar. Udah banyak kan tadi kotoba atau vocabulary yang dicatat? Oke, sampai di sini dulu dan jangan lupa ya, like and give thumbs up. Like itu seperti ini, diklik dan juga subscribe. Oke, mata yoroshiku onegaishimasu. Nah guys, ini berikutnya ada foto-foto dan video-video yang menarik ketika saya berada di sana ya. Selamat menikmati. Posisinya sekarang ada di Gotanda menunggu bis ini. Kita mau itu Basu Tabi, traveling pakai
bis dengan membayar 500 yen, tetapi bisa seharian sampai malam tidak bayar lagi. Oke, naik. Osaka sudah masuk. IC の方でバスのみになりますがよろしいですか。はい、こちらお願いします。はい、ありがとうございます。はい、もう1枚お願いします。はい。で IC で。あ、はい。はい。1日券で。はい。はい、ありがとうございます。あれ？Kueng no Mada? Kueng no Mada? 今は普通の乗り放題はまだ。わかった。Terus ini. Tadi otomatis kartunya sudah di touch, sudah disentuhkan dalam mesin, di mana tercas 500 yen untuk traveling ke area Tokyo menggunakan bis ini. Jalan-jalan Tokyo 20 Juli 2015. Nihon Subarushi Jepang Hebat. Di dalam bis kosong, bisnya nggak seperti di kita penuh banget. Cuman ada berapa orang? 5 orang. Itu supirnya juga ngomong selain ada pengumuman. Oke, sambung lagi. Ini mesin kalau kita mau lihat jam berapa kereta datang, tuh keretanya sudah datang. Kita bisa cek di sini tuh. Ini bisa kita, misalnya ini bisa kita bisa kita push atau tekan jam berapa, misalnya Meguro jam sekian. Kalau di kayak giniin, ini diginiin ya. Ini si korek. Tinggal dipencet-pencet saja. Jepang memang hebat. Ini jadwal kereta. Ini juga bergerak-gerak kan. Itu deh Jepang. Teknologi advance. Tiada tandingannya seluruh dunia. Ini kereta yang aku sering tumpangin tiap hari. Sedihnya. Bye-bye. Detik-detik mau pulang.
Ini kota Kawasaki, kotanya Dr. Taka. Tadi barusan belanja untuk oleh-oleh dan lain-lain. Sekarang udah bisa, besok ketemu lagi. Terus hari Senin sama-sama ke bandara naik mobil. Oke, stop Bu.